masih dalam pembukaan, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. 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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak dan ikuti bersama siraman rohani Mau'idatul Hasanah bersama guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mustafa Akil Siraj dari Cirebon. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarona bittiba'il ulama wa iqtida'is salihin. Allahumma fassalli wa sallim ala man ba'athahu rahmatan lil alamin Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jami'il khalaiqi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarramah Ibu Nyai Pohon Amina pokoknya Ibu Nyai saja atalallahu umroha wa qabila syukroha wa ayyada fi khidmati talabah. Al-Mukarram Pak Kiai Mustafa penerus beliau. Al-Mukarram Bapak Bupati, saya itu udah tua lupaan, baru perkenalan lupa lagi. Ternyata beliau keluarga santri, bapaknya NU, dia juga pernah di Ansor dan pernah ke rumah saya. Bapak siapa nama? Dian, Bapak Dian. Allah yuslihuhu wa yu'ayyidu fi khidmati. Kuningan.
hatta yakuna Kuningan baldan au qaryatan mutmainnah. Semoga beliau diberi kekuatan dan berkah dalam memimpin Kuningan. Kita harus mendoakannya, terutama mendoakan semoga selamat jujur. Sebab bekas wali kota Cirebon, kumaha Pak Bupati? Pak wali kota Cirebon kemana ya datang? Al Mukarromin, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda, ya Nurul Huda ya. Al Mukarrom Qori'na Ustadz Mukmin, ini yang paling terkenal. Al Muhtaromin, para alumni Ashabal Ma'ahid wal Madaris wal Majalis Saniyah, hadirin hadirat masyarakat desa naon Windu, taunya Windu saja. Alhamdulillah, di sini pesantren setelah ditinggal beliau Kiai Abdul Aziz rahimahullah birahmatil wasi'ah wa alhaqahu bi ibadis salihin, ternyata tidak mati, bahkan lebih maju dan lebih banyak. Dan kita harus yakin sepanjang masih ada pesantren berarti masih ada Indonesia. Itu harus catat Pak. Bupati harus tahu ini, Bupati harus tahu. Kalau masih ada pesantren, masih ada Indonesia. Kita baru saja, nggak usah yang jauh-jauh. Kemarin ketika demo, ada nggak yang pesantren Pak? Nggak ada, bahkan yang ditemukan adalah preman-preman. Saya diundang, ada Pak Jaksa, Kajari, Bupati, Polres dan lain sebagainya, Ketua DPR. Ini demo apa Pak Kiai? Mereka tidak memberikan tuntutan. Coba tuntutannya, permintaannya apa? Begitu datang langsung lempar itu, lempar ini. Ini kan bukan demo yang sebenarnya, bukan menyampaikan aspirasi. Ini salah satunya, kalau masih ada pesantren, masih ada negara. Kenapa? Karena pesantren adalah menciptakan ibadillahis sholihin. Itu pesantren. Selain pesantren enggak. Jadi begini, orang itu kan pengen jadi orang soleh, ya Bu ya. Ini bahasa Indonesia saja ya, datang artiin bahasa Jawa mah. Orang masuk surga itu 4 golongan. Ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Kalau didu dengan Pak Mukmin, tapi dulu saya yang menang. Dulu tahun 50 atau tahun 60. Orang masuk surga itu 4. 1, para nabi. Sudahlah, saya dengan sampean nggak mungkin ikut rombongan nabi, karena bukan nabi palsu pun bukan. Kedua, was-siddiqin. Qalal ulama as-siddiqun humus sahabah. Ketiga, asyuhada, orang mati syahid. Di sini tidak mungkin ada orang mati syahid dunia akhirat, karena bukan darul harbi, bukan negara perang lain dengan Palestina. Di sini darus sulhi wa darus salam, negeri perdamaian. Jadi tidak mungkin ada orang mati syahid. Jadi kalau ada orang yang ngejak perang, jelas salah tempat, mestinya dikirim dulu ke Palestina baru ngejak perang. Paham Bapak-bapak? Yang nomor 4 adalah wassalihin. An'amallahu minan nabiyyin siddiqin wasyuhada'i. Nah, nomor 4 ini yang masih banyak kursi kosongnya. Kursi nabi sudah penuh, kursi siddiqin, kursi syuhada sudah penuh, tinggal kursi apa? As-sholih. Tinggal as-salah. Kita ini berharap masuk kepada as-sholihin. Cuma as-sholihin ada cirinya. Apa cirinya? 1, sholat. Dan ciri-ciri itu adanya di pesantren. Ciri orang soleh adalah 1, sholatnya berjamaah. Di pesantren berjamaah. Cirinya lagi istiqomah baca Quran. Di pesantren baca Quran. Cirinya lagi adalah aurat dan wiridan. Di pesantren
wiridan. Cirinya lagi hidup sederhana dan bareng-bareng di pesantren. Nah ini cirinya lagi mendoakan semuanya di pesantren adalah tiap waktu wal mukminin wal mu'minat. Jadi dan Indonesia ini yang diperlukan adalah orang soleh. Enggak, kalau orang pinter sudah terlalu banyak Pak, kebanyakan orang pinter, yang tidak ada orang soleh. Salah satu sifat soleh adalah jujur. Yang dicari Indonesia adalah orang jujur. Kenapa Indonesia bangkrut? Ini secara ekonomi internasional bangkrut Bu, bangkrut. Buktinya dari mana? Dari mudik. Sekarang mudik tidak ada kemacetan, kan begitu Pak? Setelah ditelusuri 35% merosot. Kalau mudik merosot berarti mobil pariwisata merosot. Kalau bis-bis pariwisata berarti tempat-tempat wisata merosot. Kalau tempat wisata merosot, hotel-hotel merosot. Kalau hotel-hotel merosot, rumah-rumah makan. Nah, ini dari satu sektor Pak, belum sektor kebangkrutan pabrik-pabrik banyak lagi, belum macam-macam Pak, yang PHK lebih dari 200.000. Iya, sekarang masih punya uang, 6 bulan yang akan datang bagaimana? Pertanyaannya ini Bu, kenapa Indonesia merosot ekonominya? Karena dikorupsi. Merinding Bu, ini ada korupsi terbaru 3.000 triliun Pak. 1 triliun saja saya nggak berani mimpikan, itu 3.000 triliun. Ya Allah, karena apa? Karena korupsi. Siapakah yang korupsi? Yang korupsi adalah orang yang tidak takut dosa, tidak takut mati, tidak takut neraka. Kesimpulannya tidak takut Allah. Jadi kalau Indonesia ingin aman sejahtera, maka harus ditangani oleh orang yang takut dosa, takut maksiat, takut akhirat, takut mati, takut Allah. Siapakah mereka yang takut Allah, takut dosa? Mereka adalah orang-orang pesantren. Ini karena pesantren adalah orang-orang yang takut dosa. Kalau begitu yang tidak pesantren tidak soleh dong. Oh Bu, jangan begitu Pak, tidak begitu, tidak begitu. Kepastian pesantren adalah menciptakan orang-orang soleh. Supaya orang soleh itu ada di mana-mana, maka ditransfer ke daerah-daerah melalui jamiah-jamiah, majelis-majelis, madrasah-madrasah, bahkan jamiah-jamiah yang besar seperti jamiah pesantren, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Ini untuk menciptakan masyarakat yang amalnya sesuai dengan pesantren. Paham begitu Pak? Nah ini, oleh karena itu sekali lagi, kalau masih ada pesantren, masih ada negara. Karena Nabi membuat dakwah bukan untuk umat Islam saja. Nabi dakwah untuk siapapun. Coba Bu ya, ini kebetulan masih bulan Maulid, satu saja. Nabi itu sejak lahir itu dipilih oleh Allah. Kenapa dipilih oleh Allah? Pertama, ketika habis menikah Abdullah dengan Aminah, selesai menikah Abdullah ke rumah Aminah, ke rumah mertua, lantas uluk salam, assalamualaikum. Aminah menjawab, waalaikumsalam. Ibu-ibu dulu bapaknya anak-anak salam enggak? Salam tidak? Bapaknya dulu salam tidak? Pasti tidak. Setelah salam, Aminah keluar dari kamar, Abdullah masuk ke rumah, nur memenuhi rumah. Salamanlah Abdullah dengan Aminah. Setelah salaman, Abdullah mencium kening Aminah. Kartos kening Bu, naon kening teh? Tara jidat batuk cek Jawa mah batuk. Setelah Abdullah mencium Aminah, eta itu yang nama nur, cahaya masuk ke jidat Aminah, langsung ke rahim, jadi kanjeng Nabi. Itu nur masuk
naon jabha jidat Aminah langsung ke rahim jadi kanjeng Nabi. Artinya Nabi Muhammad tercipta dari nur. Anta syamsun anta badrun anta, Nabi tercipta dari nur. Artinya lagi Nabi adalah suci. Udah. Kelahirannya itu Nabi tidak dari jalan kencing, tidak, tapi di bawah pusar, di atas itu dibedah. Kalau sekarang apa amalnya operasi sesar. Artinya Nabi sama sekali tidak ada berjauhan dari kenajisan. Qala al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yahrumu ayyuqala inna Muhammadan khuliqa min nutfah. Haram mengatakan bahwa Nabi tercipta dari air mani. Haram. Kenapa? Karena mani walaupun menurut Imam Syafi'i tidak najis, tetapi menurut Imam Malik najis. Lah kalau mani itu najis, masa iya nyaho, masa iya masa iya Nabi tercipta dari barang najis? Tidak mungkin. Bayangkan saja, lahirnya pun harus ditangani oleh orang suci. Karena bayi suci maka bidannya harus suci. Ayo jawab. Karena bayi suci maka bidannya harus, dicarilah bidan yang suci, dapat dua, yaitu Maryam dan Asia. Hadara ummahu inda maulidihi Asiyatu wa Maryam. Paham ya? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadhiratil qudsiyah. Dua orang, Pak. Nanti garis bawahnya nanti, Pak. Dua orang. Kenapa dua orang ini disebut suci? Karena dua orang ini selama hidupnya tidak pernah kesenggol lelaki. Tidak pernah kesenggol lelaki. Di sini ada oh, nyenggol ya, iya. Tidak pernah kesenggol tapi nyenggol. Kenapa? Kalau memang Maryam, wajarlah dia tidak punya suami. Maryam itu kan ibunya Nabi Isa. Kalau Asia punya suami, kan siapa suaminya? Fir'aun. Bayangkan, Bu, punya suami tidak pernah kesenggol. Mon eta kumaha? Oh, etanya mesti eta mesti rujuknya gitu, wagalika uti mengkono eta. Mon bade eta eta Asia diganti oleh Allah berupa jin yang bentuknya cantiknya persis Asia. Asia pulang lagi ke kamar sujud, anu eta jin. Kenapa orang ini dipilih oleh Allah? Kewaliannya tinggi. Coba ketika Maryam akan melahirkan, dia diusir sama keluarganya. Diusir karena hamil tanpa bapak, kumaha, tanpa suami dong. Masa nu hamilan bapak? Kumaha deh, masa yang di sini yang menghamili bapak, Pak? Tanpa suami, diusir. Begitu diusir, lari sampai padang pasir, tidak ada pepohonan, tidak ada orang, tidak ada rumah. Dia nangis, menemukan pohon korma satu kering. Pohon korma satu kering, terus dipeluk. Naon dipeluk teh? Pokoknya dipeluk lah. Tidak dengar. Kalau Jawa disikep. Setelah dipeluk, eta pohon korma satu kering, keluar daun, keluar kembang, keluar buah. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Masih bisa tidur dengan Kiai Mukmin Mas ini. Wa huzzi ilaiki bijid'in
allati tusaqit alaiki rutaban janiya. Kalau Kiai Mumin sudah pernah di Amerika, Bu. Kalau saya cuma beda RT gitu aja. Ketika pohon korma dipeluk, wahuzi, gerak-gerakanlah. Mon cara Jawa mah iyo-iyo genon di dia, Bang. Gerak-gerakanlah. Begitu digerak-gerakan, keluar daun, keluar kembang, keluar buah masih muda. Kalau di Cirebon namanya gemading, no? Gumading, setengah masak gitu ya, setengah. Itu namanya rutop. Jadi korma rutop itu korma yang setengah mateng. Kalau orang haji dapatnya itu tamar namanya. Tamar itu korma bosok, Pak. Kaos etagen rebutan. Rutop itu setengah matang, khusus buat orang yang baru melahirkan, namanya rutop. Kalau di Kuningan namanya jamu sari. Ulah jawab doang. Ini luar biasanya Siti Maryam. Pohon korma satu kering jadi tumbuh, jadi berbuah. Kalau Asia kumaha? Ibu-ibu Asia punya suami Fir'aun, jahat, kafir. Satu ketika Fir'aun datang pagi-pagi subuh, datang ke rumah. Dari mana? Ya nggak tahu. Paling-paling dari sosialisasi, Pak. Nah, sosialisasi. Sampai ke rumah mendengar ada orang nangis. Ada orang nangis di mana? Dicari. Kamar ini teu aya, kamar ini tidak ada, kamar itu aya. Adanya suara nangis dari kamarnya Asia. Begitu. Kalau Jawa dilalah. Kalau di sini apa? Naon dilalah teh? Dilalah. Eta pintunya buka sedikit. Dilihat Asia sedang sujud. Ya Allah, marah Fir'aun, kurang ajar. Suaminya Tuhan kok punya Tuhan sendiri. Marah nggak, Pak? Sayanya yang jadi suami ini Tuhan, kok istrinya punya Tuhan sendiri, beda Tuhan. Marah tidak, Pak? Jangankan beda Tuhan, beda pilihan kepala desa saja sampai ayenan can senyum. Itu marah. Begitu marah Fir'aun masuk, eta pintu digedor, duar ditutup dengan keras. Itu Asia tidak kaget, mau Jawa mah tidak berhenti, terus saking apanya, saking khusyuknya. Ya Allah, Fir'aun tambah marah, kurang ajar, saya gebrak itu pintu kok masih khusyuk begini. Siapa sih Tuhannya? Didengarkan, ternyata Asia sedang begini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Kata Fir'aun, tuh kan betul ada Tuhannya namanya Allah. Kos gitu. Kok sampai nangis? Minta apa sih? Apa minta gelang? Apa minta apa? Kok sampai nangis? Didengar, minta apa? Oh, hebat. Ternyata Asia lagi doa begini, ya Allah ya Rabbi, saya mohon ampun, mohon maaf karena saya tidak bisa membuat Fir'aun iman. Apalagi membuat Fir'aun iman, saya ibadah saja kesulitan. Tolong ya Allah, segeralah siksa Fir'aun. Fir'aunnya di sampingnya. Doanya, ya Allah segeralah siksa Fir'aun. Fir'aunnya di sampingnya. Tambah marah, kurang ajar. Ini kepalanya diinjak sekeras-kerasnya, gigi melesat, darah mancur-mancur, terus rambutnya dikual, wajahnya hantamkan ke tembok, jerit, nangis. Dari luar datang, "Mada hadap?" Ada apa? Cepat sediakan tempat penyiksaan. Jadi Fir'aun punya tempat penyiksaan, batu lebar, di atasnya ada batu besar, dijatuhkan pas kepala. Sudah masuk, sudah siap penyiksaan, siap. Fir'aun membawa Asia keluar, diseret. Yang diseret rambutnya, Bu, bukan tangannya. Itu saking kejamnya. Yang diseret naona rambutnya, bukan tangannya. Artinya apa? Artinya kulitnya Asia tetap, ayo, tidak tersenggol. Yang kesenggol rambutnya. Kuki tuna, kalau istri bapak-bapak punya wudhu disentuh rambutnya, batal tidak?
tidak batal karena rambut dulu dipegang Fir'aun, berarti yang menyentuh istrinya adalah Fir'aun kuningan, kan begitu. Terus Asia ditelentangkan, batu dipasang, datang Fir'aun. Asia, sekarang saya tahu kamu punya Tuhan sendiri, ingin hidup atau ingin mati. Kalau kamu ingin hidup, akui saya Tuhan kamu. Kalau kamu tetap Tuhan kamu akan saya bunuh, saya lepaskan batunya mengenai kepalamu, mati kamu. Jawab. Asia perempuan sendirian di depan orang jahat, bengis luar biasa, depan orang banyak, kafir semua. Bagaimana Asia jawabnya? Siapa Tuhan kamu? Asia jawabnya, la ilaha illallah duna Fir'aun. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Fir'aun bukan Tuhan. Ayo, berani tidak ibu-ibu begitu? Jawab, berani tidak? Ini kita yang disebutnya orang santri, kita yang disebutnya orang soleh, kita yang disebutnya orang tukang ngaji. Mana keberanian kita menunjukkan keislaman? Bukan menunjukkan saya Islam, bukan, tetapi sikap rahmah, sikap kebersamaan, sikap kebangsaan, sikap satu sama lain itu sama. Mana? Enggak ada, belum ada. Coba Bu ya, jangankan ke semua orang, terbatas, kita contohnya terbatas. Ibu ke pasar akan membeli kangkung, bayam, tomat, kemiri, ketumbar, laos, jahe, naon deh teteh. Di pasar siapa yang jual kemiri laos? Perempuan bernama seumpama Darkina, seumpama. Siapa Darkina? Tukang ikut jamiah, jamnya kulhu ikut, jamnya sholawat ikut, kiainya doa ikut, amin. Terus ke situ, berapa Bu kangkung? 2.000, 1.000 saja, nggak bisa. 1.500 nggak mau. Ya sudah, boleh, daripada nggak dapat pulang lagi, nggak dapat untung, nggak apa-apa. Ternyata nawar semua Pak, kemiri nawar, jahe nawar, tomat nawar, nangis itu Darkina. Udah, ibu keluar dari pasar, inget di rumah sabun habis, pasta gigi habis, sampo habis. Mau beli sampo di mana ya? Oh, itu ada supermarket. Ibu langsung masuk supermarket. Jawab, di supermarket ibu nawar tidak? Nawar tidak? Begitu watak ibu kepada Darkina. Ayo, mana kebersamaan? Begitu ternyata watak ibu, begitu tega, begitu kejam kepada Darkina yang baca kulhu, yang baca sholawat, yang ikut doa. Saya bukan bicara ras, bukan, tapi rasa ini tidak pernah tumbuh sebagai ruhama ubayunahum. Tapi di supermarket, sholat tidak, wallahu alam, baca kulhu tidak, wallahu alam, sholawat tidak, wallahu alam, tapi ibu ikhlas memberi duit, memberi untung. Apa begitu keimanan? Sekarang saya mau ngomong, jawab yang jujur. Mulai besok di pasar jangan nawar, mau? Tuh kan, itu mestinya enggak begitu Bu. Berapa Bu? 2. Oh iya Pak Bupati. Banyak, kalau Bupati banyak acara, kalau enggak banyak acara pengangguran namanya Pak. Iya. Begitu. Terima kasih Bupati. Udah ninggalin belum Bupati? Udah ninggalin? Oh sudah, terima kasih ya. Kalau belum ninggalin, lapor saya Pak. Lapor saya. Nanti saya cucuk rumahnya Pak. Nah ini Pak, saya ulangi, saya tidak bicara ras, nanti juga ada bicara antar negara, bicara antar agama dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang saya hormati, mulai besok di pasar tidak nawar, sanggup? Benar sanggup? Allah yang menyaksikan bersama Israel.
Maksudnya begini Bu, berapa Bu ini kangkung? 2000, 1000 saja, 1500 nggak boleh 2000, nih 2000, saya tahu harganya 1500, dia bilang 2000, saya kasih 2000, saya beli kulhunya, saya beli sholawatnya, saya bayar doanya, siapa tahu Allah mengampuni saya karena doanya Darkina. Begitu. Kok kejam begitu dengan orang baca sholawat? Kok kejam begitu dengan orang baca kulhu? Kapan kita tergugah sebagai ruhama ubainahu? Belum. Paham Bu, paham? Besok tidak? Bohong. Membeli duku, nawar terus, makan terus, minta dikurangi. Para bapak, para biasa. Nah ini kembali kepada Siti Asia. Saya Tuhan kamu atau kamu Tuhannya sendiri? Isi Asia jawab, la ilaha illallah duna fir'aun. Ini mestinya ada pada pesantren, ini mestinya ada pada alumni dalam dakwahnya. Langsung Fir'aun lepaskan talinya, jatuhkan batu. Begitu dilepaskan, datang malam malaikat Jibril. Ya Asia, ana Jibril, Is'ali. Asia, saya Jibril, kamu akan dijatuhi batu besar, segera kamu minta apa? Kamu akan dijatuhi batu besar, mati, segera kamu minta apa? Mestinya kalau saya minta selamatkan dari batu, kan begitu, selamatkan dari batu. Kalau orang persoalannya batu, minta selamat dari batu, itu namanya iman standar, iman taman kanak-kanak, iman odong-odong. Tahu odong-odong Ibu? Tapi kalau iman eksekutif, iman tinggi, maka permintaannya di atas persoalannya. Kata Jibril, saya bisa berbuat apa saja, melempar batu bisa, kamu akan mati, ditimpuk batu. Minta apa? Asia mintanya begini Bu, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, saya minta surga, tidak minta selamat dari batu. Ini iman tinggi. Ada nggak di sini yang begitu? Cuma sekali saja, ya Allah, surga, surga. Diketawain orang, banjir, non, banjir, ya Allah, surga, surga. Nggak ada, karena kita imannya standar semua. Nah, inilah wanita yang luar biasa, Asia dan Maryam. Oleh karena itu dipilih Allah untuk membidani kelahirannya Nabi. Apa garis bawahnya? Kesimpulan garis bawahnya adalah ibu-ibu, neng-neng, tolong kalau akan melahirkan bidannya milih. Ngertos milih? Apa milih itu? Milih ya, memilih ya. Tolong bidannya milih yang sholat. Dipeseni Bu bidan, nanti ketika mendorong bayi bacalah bismillah, karena bidan ini turut mewarnai bayi mengenal dunia, apakah dengan Allah apa dengan lainnya. Sebab di kamar bersalin sekarang ada TV Pak, ada videonya. Nanti ketika mau melahirkan disuruh, ketika sakit TV-nya, videonya nyala, isinya yang berjoget-joget. Tujuannya memang seakan-akan benar, supaya tidak terlalu merasa sakit. Tapi ini adalah pengantar bayi mengenal dunia. Paham ibu-ibu? Nabi yang akan memimpin dunia dipilih, tercipta dari nur, lahir tidak dari jalan najis, berarti suci, sampai bidannya juga suci. Ini artinya tolong santri-santri, para alumni, orang-orang Islam, kalau mau melahirkan bidannya milih bidan yang salat, bidan yang ketika mendorong bayi baca bismillah. Apa sih Pak? Coba pikir, kenapa bayi pertama kali lahir dibacakan Allahu Akbar? Adzan kan ayat adzan. Kenapa? Agar keluar dengan iman, memandang persoalan hidup ini adalah kecil karena yang besar adalah Allah. Ini artinya apa? Artinya hidup di dunia pasti banyak cobaan. Bagaimana sikapnya tergantung dengan Allah atau dengan yang lain. Paham ibu? Paham ya? Nah ini para bapak, para ibu, disinilah Nabi Muhammad menerapkan sikap
bagaimana menciptakan generasi yang baik, generasi yang soleh. Allah bismillah tumbuh, tak masuk pesantren jadi orang yang soleh. Bagaimana menciptakan orang soleh? Harus masyarakat yang soleh. Bagaimana masyarakat yang soleh? Bukan hanya sholat, tetapi bagaimana dengan tetangga yang baik, bahkan dengan agama yang lain yang baik. Coba, ketika Nabi datang ke Madinah, apa doa apa Nabi ya datang Madinah, apa yang dikatakan? Begitu masuk Madinah, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkata au asyadda. Al hadits rawahul Bukhari. Ya Allah, saya minta bisa mencintai Madinah. Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, berikan aku bisa mencintai Madinah. Artinya apa? Nabi seorang yang nasionalis, mencintai negeri. Kenapa? Kalau mencintai, menjaga. Kalau menjaga, aman. Makanya ada istilah al-aman qoblal iman. Aman dulu baru. Jawab, aman dulu baru. Bagaimana bisa ngaji kalau tidak aman? Bagaimana bisa mesafir kalau tidak aman dulu baru iman? Aman dulu baru iman. Bagaimana bisa sholat kalau tidak aman? Bagaimana bisa ngaji kalau tidak aman? Usahakan aman dulu. Dengan aman apa caranya? Menjaga. Oleh karena itu ulama kita punya slogan apa? Hubbul waton. Nah, mencintai agar menjaga. Kalau menjaga aman, kalau aman bisa ibadah, membangun dengan aman. Itu Nabi berkata, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkata au asyadda. Nasionalisme. Satu. Kedua, begitu melihat umatnya macam-macam Pak. Di Madinah itu ada musyrik, ada Yahudi, ada Nasrani. Jawab, ada musyrik, ada Yahudi, ada Nasrani. Bagaimana sikap Nabi? Ternyata dalam konsep Nabi tidak ada peperangan. Kalau mau perang dengan luar Islam, tentunya orang kafir Madinah dulu karena yang dekat. Paham? Tapi kenapa dalam sejarah tidak pernah dengan orang kafir perang dengan orang kafir Madinah? Karena tidak ada konsep perang, Pak. Nggak ada. Sujud, tanya kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah pindah ke Madinah. Ternyata di Madinah orangnya 3 kelompok, musyrik, Yahudi, Nasrani. Bagaimana sikapnya? Bagaimana harus bersikap dengan mereka? Apa perang dengan mereka? Apa bagaimana? Tanya. Ternyata Allah memberikan nih prinsip bernegara, prinsip bermasyarakat. Apa prinsipnya, Pak? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Muhammad, bersikap baiklah dengan siapa saja, agama apa saja, suku apa saja, asal mereka tidak memusuhi kamu. Paham belum? Ulangi. Bersikap baiklah, berbuat baiklah dengan siapa saja, agamanya apa saja, sukunya apa saja, asal mereka tidak memusuhi kamu. Paham? Nah, mari benang merah kita tarik ke Indonesia. Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu memusuhi kita atau tidak? Jawab. Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu memusuhi kita tidak? Tidak. Karena mereka tidak memusuhi kita, maka kita harus berbuat baik dengan mereka. Paham Bapak-bapak? Inilah kebangsaan.
inilah bermasyarakat, dan inilah yang ditekankan, diajarkan oleh ulama-ulama pesantren. Apa ada pesantren mandiri kita serang mereka? Ada nggak Pak? Nggak ada, nggak ada. Ini satu bukti mencintai negara. Apa ada pesantren demo kemarin bakal gedung DPR, lempar batu ke Polres? Nggak ada. Tolong pemerintah ini tahu siapa yang komitmen dengan cinta negara, siapa yang sangat Indonesiais, siapa yang sangat nasionalis. Pesantren. Oleh karena pertama yang kami tuntut kepada pemerintah, sayangilah dan hormatilah pesantren. Padahal yang mendapatkan gajian kiai atau kepala sekolah? Jawab. Guru, dosen atau ustaz? Dosen. Kiai tidak pernah, tidak ada gajian. Mestinya sama-sama mencerdaskan bangsa. Santri yang demo, mestinya kan begitu. Mahasiswa, siswa yang mendapatkan apa itu, kartu apa? Kartu apa? KIP. Mana satu dapat KIP? Nggak ada. Belum, lagi diusahakan. Kepala sekolah digaji, dosen, dekan, guru digaji. Mana kiai digaji? Paling-paling kalau ada 7 hari. Nah itu kan, ini dari satu sudut kebangsaan Pak, kebangsaan. Jadi yang selama masih ada pesantren, masih ada negara. Karena yang tidak demo, tidak rusuh adalah pesantren. Jawab. Yang tidak demo, tidak rusuh adalah pesantren. Ini pemerintah harus tahu. Kalau itu pendidikan umum 1 juta, pesantren harus 3 juta. Kan begitu. Yang mengamankan negara pesantren. Nabi ini menghormati siapa saja. Oleh karena itu, coba ibu-ibu, Nabi lahirnya bagaimana? Nabi lahirnya wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi alal. Tuh kan, nggak pada jawab. Ini saya juga ngerti. Di sini kalau maulid Nabi cuma sampai wa muhayyan doang. Wa muhayyan, berdiri, duduk, doa, berkat. Nggak pernah selesai. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi alal. Cuma hiji. Rafi'ar rasahu ila sama'il. Kanjeng Nabi ketika lahir, tangannya ke tanah, kepalanya mendongak ke atas. Luar biasa. Ayah didi no gitu ayah. Mual ayah. Ini artinya apa? Artinya bahkan ini didahulukan dulu. Wajah yadil ardi baru rafi'ar rasul. Tangan dulu yang diterangkan, ke bawah dulu. Yang mementingkan adalah ke masyarakat lebih dahulu. Rukun akur rahmatan lil alamin, baru dengan Allah. Paham ibu-ibu? Dan ini adalah watak pesantren. Sebentar lagi Bu ya, sebentar lagi saya contohkan. Pesantren penerus pendidikan Nabi. Kenapa pendidikan Nabi? Begini, orang yang paling pinter sedunia adalah Nabi. Silakan kumpulkan berapa ratus ribu sarjana debat dengan Nabi, pasti Nabi yang menang. Kenapa? Begini, Allah punya Quran. Quran itu harus dilakukan oleh kita, diamalkan. Allah punya Quran. Quran itu tidak jelas. Ayo, siapa yang ngomong Quran jelas? Nggak jelas. Quran perintah sholat, aqimus sholat, tapi Quran tidak menerangkan sholat namanya apa, berapa rakaat, tidak ada. Tidak ada dalam Quran, tak ya. Quran menerangkan wajib puasa, kutiba alaikumusiyam, tapi tidak menerangkan puasanya tanggal berapa, tarawihnya ada tidak, ada sahurnya jam berapa, nggak ada itu. Jadi Quran tidak jelas. Kalau tidak jelas berarti harus ada. Jawab. Berarti membutuhkan
siapakah yang menjelaskan? Siapakah yang mampu menjelaskan omongan Allah? Allah punya Quran, Quran omongan Allah tidak jelas, berarti butuh penjelasan. Siapa yang bisa menjelaskan omongan Allah? Omongan Allah itu sukar, nggak bisa dijelaskan, siapa nggak bisa. Siapakah yang bisa menjelaskan omongan Allah? Yang bisa menjelaskan harus orang yang mengerti kemauan Allah. Jawab, yang bisa mengerti. Siapa yang mengerti? Lah ini yang repot, kita nggak tahu kemauan Allah. Pengajian besar begini kok hujan? Pengajian kan isinya baca Quran, sholawat, silaturahmi, sodakoh. Kok hujan? Allah ngerti nggak? Allah tuh ngerti itu ayat pengajian teh atau gede hujan. Ini kan berarti tidak mudah mengetahui kemauan. Begitu dangdutan, halo do, Allah ngerti itu kan gitu. Yang wiridan santri Nurul Huda baca sholawat nariyah 4.444 kali, paginya jualannya nggak laku. Dia yang tidak sholat laris. Ini Allah ngerti itu. Artinya sukar mengerti kemauan Allah. Yang bisa menjelaskan omongan Allah adalah yang mengerti kemauan Allah. Mengerti kemauan Allah itu sangat sulit. Ternyata Allah perintah Nabi Muhammad disuruh menjelaskan Quran. Berarti Nabi Muhammad itu cari cing wae geuning. Potongan teu paraham. Awas, sekali lagi, Allah punya Quran. Quran omongan Allah. Omongan Allah tidak jelas. Kalau tidak jelas butuh penjelasan. Yang bisa menjelaskan harus mengerti kemauan Allah. Kemauan Allah sangat sulit. Ternyata Nabi Muhammad disuruh menjelaskan Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad tahu kemauan Allah. Berarti Nabi Muhammad tahu kemauan. Mana ayatnya? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Muhammad, jelaskanlah Al-Quran kepada manusia. Tuh, yang diperintah siapa? Nabi Muhammad disuruh menjelaskan Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad tahu kemauan Allah. Kumpulkan sarjana sedunia, ada tidak yang mengerti kemauan Allah? Nah, tapi Nabi Muhammad satu mengerti kemauan. Oleh karena itu Nabi Muhammad orang yang paling pinter. Tetapi sebegitu paling pinternya, Allah tidak pernah memuji ilmunya Nabi, tidak pernah memuji pinternya Nabi. Yang dipuji adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kamu akhlaknya hebat, kamu akhlaknya agung. Tidak ada itu ayatnya wa innaka la'ala ilmin adzim. Kamu ilmunya hebat, kamu IQ-nya di atas rata-rata. Enggak pernah. Paham enggak? Yang dipuji apanya? Akhlaknya. Nah, penekanan akhlak sampai Nabi Muhammad berkata innama bu'itu li utammima makarimal akhlak. Ini yang meneruskan siapa? Yang meneruskan adalah pesantren. Mana sekolah mana yang menekankan akhlakul karimah? Ayo. Sekolah mana yang menekankan kalau dengan orang tua, kalau Jawa bebasan, doakanlah setiap habis sholat. Malah kalau di Kempek Bu, santri-santri saya suruh habis jamaah baca Fatihah 1 kali untuk orang tuanya. Ya Allah, saya baca Fatihah untuk orang tua saya. Saya minta orang tua saya sehat dan banyak duit. Banyak duit itu penting loh. Sehat nggak punya duit pelongo Pak. Kan begitu. Bahasa halusnya banyak rezeki, itu bahasa halus. Bahasa kuningana banyak duit. Al-Fatihah. Ayo. Setiap habis sholat jamaah, santri sini juga di Piwarang diperintah baca Fatihah untuk orang tua. Ini namanya
bertata krama dengan orang tua sampai kepada masalah rohani. Selain pesantren di mana? Jamaahnya wanita ayah. Nah, ini artinya yang benar-benar berakhlak. Akhlak itu salah satunya adalah kejujuran dalam bekerja. Akhlak itu menghormati siapa saja. Akhlak itu orang yang tidak menciptakan kerusuhan. Sekarang tinggal pesantren. Ini harus tahu yang pegang negara. Pemerintah harus tahu tinggal pesantren yang mencintai negara, tidak membuat kerusuhan karena hubbul waton minal iman. Dan akhlak ini telah ditanamkan melalui Nur Huda oleh almarhum Mbah Yai Abdul Aziz rahimahullah. Semoga yang meneruskan Kiai Mustafa dan kawan-kawan tidak lupa dari perilaku, adab dan amalia Kiai Abdul Aziz, dan kita semua yang menjadi alumni memegang peranan di desa-desa masyarakat dan bersikaplah berakhlakul karimah, bawa pendidikan dan pelajaran dari pesantren, hormati siapa saja. Demikian saja para kiai, ibu-ibu, mohon maaf saya ini lagi sariawan Bu, jadi salah terus ngomong tuh, maunya salah terus. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, para kiai mukmin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza atas butiran hikmah yang telah disampaikan oleh guru kita semua. Selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ketua Jatman Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Endang Samsudin. Kami persilahkan.